Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya masih dapat menjumpai kita semua di dalam persekutuan yang indah untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami masih dapat bertemu kembali di dalam persekutuan yang indah bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Bapa, agar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu yang maha kudus, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 19. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dunia mengajarkan bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Tetapi Yesus Kristus datang membawa perubahan dengan mengajarkan hal yang berkebalikan dari apa yang diajarkan dunia, yaitu balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita melihat memang di dalam perjanjian lama ada tertulis hukum, yaitu mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Seolah-olah Tuhan Allah menyetujui aksi balas dendam. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud di dalam kitab Perjanjian Lama. Hukum yang diajarkan atau disampaikan oleh Musa itu sebenarnya diberikan untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk terjadi. Karena pada masa itu orang-orang Israel melakukan aksi balas dendam secara brutal. Maka jikalau diambil matanya misalnya, maka balaslah lebih dari mata. Gitu kira-kira ya, artinya membalas dendam secara brutal. Nah, karena itu hukum Musa fungsinya untuk membatasi. Bila gigi, maka gantinya gigi, tidak boleh lebih dari itu. Nah, itu maksudnya sebenarnya. Nah, pengajaran Yesus sifatnya lebih tajam lagi. Berkali-kali lebih maju dari apa yang diberikan oleh Musa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Ya, lebih maju. Pengajaran Yesus dengan mengajarkan untuk sama sekali tidak boleh membalas kejahatan. Yesus menjelaskan pengajarannya dengan ilustrasi seperti misalnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Jika dipraktekkan untuk bisa menampar pipi kanan, seseorang akan menggunakan punggung tangannya. Dalam budaya waktu itu, menampar dengan menggunakan punggung tangan adalah sebuah penghinaan yang besar. Penghinaannya 2 kali lipat dibandingkan tamparan yang menggunakan bagian dalam telapak tangan. Nah, kalau di kalimat selanjutnya dikatakan berilah pipi kirimu, juga di sini Yesus tidak sedang mengajarkan kepada kita supaya seolah-olah kita ini membiarkan orang lain menginjak-injak kita. Bukan itu maksudnya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menekankan hal seperti ini sekali lagi, artinya supaya kita jangan membalaskan kejahatan. Kita harus menggunakan kekerasan, artinya tanpa kekerasan. Yesus menghendaki kita membela diri tanpa kekerasan. Kalau kita melihat ya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak jawaban-jawaban Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sebenarnya berusaha untuk mengajak Yesus untuk berdebat, lalu kemudian mungkin sampai ke tahap marah, tetapi tidak seperti itu. Di sini Yesus ingin mengatakan bahwa apapun yang diperbuat oleh orang lain terhadap engkau, maka tidak usah membalas mereka. Tetapi gunakanlah sesuatu yang tidak menggunakan kekerasan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, membalas kejahatan dengan kejahatan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ada banyak orang ketika katakanlah dalam tanda kutip dia dimaki, balas memaki kembali atau menyerang kembali. Ya, maaf, itu saya gunakan kata-kata itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk lebih menjelaskan secara detail. Ketika dia diserang, dia menyerang kembali dan mungkin itu akan memberi kepuasan kepada dirinya karena sudah membalas. Tetapi kepuasan itu sebenarnya hanya bersifat sementara saja, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Karena apa? Karena mungkin rasa sakit hati kita, rasa kebencian kita itu justru semakin kuat di dalam hati kita. Ketika kita membalas, menyerang, maka puas, tetapi kemudian kita masih timbul rasa benci. Dan itu membuat kita terongrong perasaan kita. Bahkan bisa membuat kita menderita, kita sakit. Karena apa? Itu disebut mengeringkan tulang. Justru hati yang gembira adalah obat. Nah, kalau kita bisa menahan diri, maka hasilnya adalah sukacita. Jika kita tidak membalaskan apa yang dilakukan orang lain, justru kita bisa lebih tenang, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, walaupun itu sulit untuk dipraktekkan. Tetapi ketika kita memohon pertolongan Roh Kudus, maka kita pasti akan dimampukan. Setidak-tidaknya kita tidak membalas kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita. Dan kita tidak mau menyimpan dendam dan kepahitan di dalam hati kita. Tuhan Yesus sendiri adalah teladan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang memberikan kita pengajaran untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya membalasnya dengan kebaikan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia berdoa kepada Allah Bapa bagi orang-orang yang mengolok-olok dan menganiaya dirinya. Apa dikatakan oleh Tuhan kita? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, jikalau ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, janganlah beri tempat
kepada pembalasan. Janganlah kita menuntut pembalasan. Artinya kita berdoa kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan, mungkin kita bilang gini, kita katakan, Tuhan, balaskanlah dia karena dia telah berbuat jahat kepadaku dan aku sakit hati. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara-saudara. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Efesus 4 ayat 31 dikatakan di sana, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Karena itu, jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan kegeraman, kemarahan, dan jangan melakukan pertikaian, jangan melakukan fitnah. Itu juga masih relevan dengan apa yang dikatakan oleh Nats pada pagi hari ini, yaitu jangan kita menuntut pembalasan. Artinya kalau ada orang yang bertikai atau melakukan sesuatu untuk pertikaian dengan kita, kita jangan mau terlarut di dalamnya. Biarlah kita menyerahkan kepada Tuhan pembalasan itu, karena dikatakan oleh firman Tuhan, pembalasan itu adalah hakku. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu fitnah atau ingin bertikai dengan kita, melakukan kejahatan terhadap kita yang kita tahu ataupun yang dilakukannya secara sembunyi-sembunyi kepada kita, kita serahkan saja segala perkara itu kepada Tuhan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita meneladani apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Dan biarlah segala perkara yang kita alami, kita kembalikan, kita serahkan kepada Tuhan, kita memohon kekuatan dan pertolongannya, dan Tuhan pasti akan menolong, membantu kita untuk menyelesaikannya, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita, dan biarlah Tuhan saja yang melakukan apa yang menjadi hak Tuhan. Tidak perlu kita menuntut pembalasan untuk seseorang yang telah berbuat jahat kepada kita. Selamat mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara dan selamat mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami boleh mengampuni sesama kami dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena hak Tuhanlah untuk melakukan pembalasan dan kami tidak berhak untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang jahat kepada kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menerangi hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Allah Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.